Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya sendiri Fitriya Fahrina Sofia Nur Habibah, rekan saya Indra Nur Cahyono yang akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Penilaian Autentik. Yang pertama yaitu mengenai pengertian penilaian autentik. Untuk menilai hasil belajar siswa, ada dua jenis penilaian yang dapat digunakan, di antaranya nilai autentik. Nah, nilai autentik ini merupakan bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik untuk merekonstruksi dan menentukan jawaban berdasarkan kemampuan peserta didik. Penilaian autentik dapat diartikan sebagai penilaian alternatif. Dalam penilaian autentik, peserta didik tidak disertai jawaban untuk mereka pilih, melainkan mereka menjawab pertanyaan dengan insting mereka sendiri atau pendapat mereka sendiri. Menentukan pengetahuan untuk menjawab. Nah, jadi di sini mereka memulai untuk berpikir dan menentukan jawaban yang akan mereka sajikan untuk hasil penilaian autentik ini. Penilaian autentik di sini menghendaki peserta didik untuk berpikir kritis dan menerapkan kemampuan berpikir yang tinggi. Yang kedua yaitu karakteristik penilaian autentik. Penilaian autentik mempunyai 6 karakteristik. Yang pertama adalah konstruktor responsor. Nah, di sini siswa mengkonstruksikan sebuah respon, memberikan respon meluas, terlibat dalam kinerja atau menciptakan sebuah produk. Maksudnya di sini adalah siswa itu harus merespon, banyak-banyak merespon apa yang telah mereka pelajari. Dan yang kedua yaitu higher order thinking. Di sini siswa menggunakan pemikiran tingkat tinggi dalam mengkonstruksi respon. Seperti yang disebutkan di atas tadi, di sini peserta didik harus berpikir kritis. Yang ketiga yaitu authenticity. Tugas-tugas bermakna, menantang dan aktivitas. Jadi di sini peserta didik itu diberi tugas yang menantang mereka untuk berpikir kritis. Untuk yang lainnya bisa dibaca di makalah. Kita lanjutkan yang ketiga yaitu tujuan penilaian autentik. Penilaian autentik yang diterapkan dalam sebuah pembelajaran memiliki beberapa tujuan yang diklarifikasi menurut pelaksanaannya, yaitu penilaian hasil oleh pendidik bertujuan untuk memantau, mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Adapun beberapa tujuan dari penilaian autentik, yang pertama yaitu mengarahkan siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam merespon. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi untuk menambah kemampuan keterampilan berpikirnya. Yang terakhir yaitu memperkenankan berbagai cara untuk menilai seseorang. Jadi di sini tujuan penilaian autentik ini sangat untuk peserta didik itu sangat berpengaruh ya. Mengapa? Karena di sini di dalam penilaian autentik peserta didik bebas untuk mengeluarkan apa yang sedang mereka pikirkan. Ya, seperti itu untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Indra Nur Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi penilaian autentik bagian D, yaitu fungsi penilaian autentik. Penilaian autentik dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama bersifat formatif, yaitu menilai sebuah hubungan umpan balik antara siswa dan pendidik. Yang kedua, penilaian ini bersifat sumatif, yaitu menilai pencapaian hasil siswa pada periode tertentu. Penilaian sumatif sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu assessment of learning. Assessment of learning yaitu menilai hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu assessment for learning, yaitu menilai tentang kesulitan terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu penilaian atau assessment as learning, yaitu penilaian tentang cara atau keterlibatan
siswa dalam proses pembelajaran. Yang poin E yaitu manfaat penilaian autentik. Manfaat penilaian autentik sendiri yaitu yang pertama, memungkinkan adanya hasil pembelajaran sehingga menentukan proses pengembangan pembelajaran. Manfaat yang pertama. Manfaat kedua yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkoordinasi hasil pembelajaran. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan siswa untuk mengetahui hasil pembelajaran sehingga dapat menjadi bahan evaluasi pembelajaran selanjutnya. Yang poin F yaitu pelaksanaan penilaian autentik. Pelaksanaan penilaian autentik sendiri di sini dibagi menjadi 3, yaitu penilaian aspek sikap, penilaian aspek pengetahuan, dan penilaian aspek keterampilan. Penilaian aspek sikap, tahap-tahapan pelaksanaan penilaian yaitu yang pertama dengan mengamati perilaku siswa tersebut. Yang selanjutnya mencatat perilaku tersebut bisa melalui lembar kerja atau lembar tugas. Yang keempat yaitu menindaklanjuti pengamatan yang telah dilakukan tadi. Setelah itu mendeskripsikan hasil perilaku siswa tersebut. Penilaian aspek yang kedua yaitu penilaian aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan tahap-tahapannya yaitu menyusun perencanaan penilaian, melaksanakan penilaian tersebut, dan memberikan laporan hasil penilaian pengetahuan terhadap siswa. Yang ketiga yaitu aspek keterampilan. Tahap-tahapannya yang pertama menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, dan memberikan hasil laporan penilaian terhadap siswa tersebut. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang penilaian autentik. Semoga bisa menjadi bahan pengetahuan untuk kita bersama dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Syukron dari kelompok kami, kelompok 9. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.